Manusia dan bagaimana usaha mengembangkannya. Manusia sebagai makhluk individu memiliki aspek kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan. Cara mengembangkannya dengan pendidikan agar menjadi kenyataan. Yang kedua, sebagai makhluk sosial, setiap manusia dapat saling berkomunikasi. Dengan dimensi kesosialan, manusia didorong untuk bergaul dan ingin bertemu dengan sesama. Seseorang dapat mengembangkan kegemaran, sikap, cita-cita, dan dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, makhluk susila, manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Manusia dapat menghayati agama melalui pendidikan agama, mengembangkan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, sebagai makhluk bermoral, manusia berkaitan dengan tata susila dan norma yang berlaku. Pada hakikatnya, manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila. Yang kedua, perbedaan belajar, pembelajaran, dan pendidikan. Belajar, proses perubahan yang ditunjukkan dalam membentuk kualitas dan kuantitas pengetahuan, kecakapan, sikap, kebijakan, keterampilan, dan beberapa keterampilan lainnya. Yang kedua, pembelajaran, proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dan yang terakhir, pendidikan, segala pengaruh yang diupayakan seolah terhadap anak sekolah agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran untuk penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas sosial mereka. Yang ketiga, sebagai calon pendidik perlu mempelajari sejarah pendidikan untuk belajar dari kesalahan atau kekurangan dalam metode pembelajaran terdahulu, dan calon pendidik bisa mengembangkan serta memperbaiki kurikulum atau metode pembelajaran menjadi lebih baik dari sebelumnya dan menjadikan metode pembelajaran lebih mudah dipahami peserta didik. Yang keempat, landasan ekonomi pendidikan adalah asumsi yang menjadi pijakan dalam berproduksi. Dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan, landasan ekonomi membahas peran ekonomi, fungsi ekonomi, dan produksi, serta efisiensi dan efektivitas pembiayaan. Ekonomi mendorong pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien, menciptakan individu berkualitas sehingga mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi. Yang kelima, cara menerapkan asas pendidikan seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro yaitu bisa meningkatkan daya cipta kognitif, daya rasa afektif, dan daya kuasa psikomotor. Dalam menimbulkan ketiga daya tersebut secara bersamaan tanpa ada dikesampingkan karena hal tersebut dapat menghambat perkembangan peserta didik. Dan soal yang terakhir, pendapat saya tentang perbedaan profesi dan pekerjaan di bidang pendidikan yaitu profesi merupakan sebuah pekerjaan dalam suatu bidang yang memiliki keahlian. Dalam bidang pendidikan yaitu guru, di mana seorang guru harus memiliki keahlian tersendiri dalam profesinya. Pekerjaan merupakan sebuah profesi yang tidak memerlukan keterampilan khusus atau keahlian dalam memulainya.